Allah. Banyak berterima kasih kepada Allah. Kadang kita lupa. Makanya kalau kita bahkan ingin dihapus dosanya, bahkan seperti anak yang baru lahir, tatkala bangun tidur kita baca subhanallah walhamdulillah walillahil akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasribu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib yang kami hormati, bapak-bapak, adik-adik Jamiah Tahlil Al-Musinin yang kami juga hormati, terlebih-lebih Saiful Hajah yang juga kami hormati. Di malam yang penuh berkah ini, mari kita bersama memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang telah diberikan pada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka pembacaan Yasin, tahlil, selawat. Mudah-mudahan atas kehadirannya Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, yakni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para jemaah semuanya beserta keluarganya di rumah, putra-putrinya, keluarganya, saudara-saudaranya, dengan barakatul Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah, tetap Islam dan iman, tetap ibadah kepada Allah, dijauhkan dari bencana, bala, musibah, dijauhkan dari segala macam penyakit, hajatnya, usahanya, dagangannya dimudahkan oleh Allah, diberi rezeki yang halal dan barokah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Semoga kita semua jadi hamba yang husnul khatimah. Ridwaillahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang menghormati, mari kita senantiasa mengingatkan untuk kebaikan kita bersama, demi kebaikan kita dunia maupun akhirat. Karena saling mengingatkan ini sangat penting sekali, terutama mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Untuk itu, mumpung kita masih diberi umur panjang oleh Allah, mari kita gunakan umur ini semaksimal mungkin untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti kepingin hidupnya bahagia, hidup nikmat, bahkan kaya raya. Ini keinginan manusia. Gimana kuncinya, kata baginda Rasul, agar hidup ini bahagia, nikmat, semangat untuk ibadah juga kepada Allah? Kuncinya yaitu ada 4. Arba'un man u'tiyahunna
faqad utiya khairun fid dunya wal akhirah. Ada 4 hal kata Rasulullah, kalau ingin hidupnya bahagia dunia dan akhirat, apabila 4 ini dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, pasti dan pasti Allah akan berikan kenikmatan, Allah akan berikan kebahagiaan, tidak bakal gundah gulana. Walau misalnya ditimpa musibah, cepat-cepat kita mengembalikan kepada Allah. Apa kunci yang pertama kata Rasul, agar kita hidup nikmat dan bahagia, walau mungkin kita hidup pas-pasan? Kunci yang pertama, lisanun dzakirun. Lisan atau mulut senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Di mana saja kita berada, entah di rumah, entah dalam perjalanan, entah mungkin di luar, entah mungkin di kantor, ingat pada Allah. Kalau sudah ingat, semangat kita. Kalau sudah ingat, hidup kita nikmat, bahagia. Karena kata Allah, memang diperintah oleh Allah, fadkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, tatkala berdiri, tatkala duduk, tatkala berbaring. Jadi diperintah oleh Allah, ya kecuali tidur. Ada juga waktu tidur ingat pada Allah. Ada sebagian seperti itu, tapi jarang. Lah, mumpung kita masih kuat, sehat, enggak berat hanya ingat kepada Allah. Yakin dengan sesuatu yang dipinta oleh Allah, pasti Allah akan berikan kenikmatan, kebahagiaan dunia hatta akhirah. Apa yang diingatkan? Nikmat Allah, apa isma Allah itu banyak. Ada 99. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, sampai Ya Sabur. Tinggal kita memilih atau dibaca keseluruhan. Seperti anak TPK kalau mau ngaji, bagus. Tatkala berjalan, tatkala duduk, tatkala berbaring, pasti para hadirin Allah akan beri kenikmatan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, maka hatimu Allah akan berikan kenikmatan, ketentraman, kebahagiaan. Kalau sudah hati tentram, bahagia, nikmat, gak sumpek, wah memang itu yang dicari. Kadang kita diberi musibah sedikit, langsung sumpek, kembalikan pada Allah. Yakin para hadirin, kalau kita kembali, kata Allah, kok dipikir banget, kata Allah, gak kuat, kembalikan kepadaku, kata Allah. Gak kuat masalah-masalah yang dihadapi, kembalikan pada Allah. Allah akan berikan jalan keluarnya. Apalagi sambil ibadah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, termasuk ingat zikir, salat, Allah akan berikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Bahkan Allah akan berikan rizki di arah yang tidak disangka-sangka datangnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki di arah yang tidak disangka-sangka datangnya. Itulah kunci yang pertama. Yakin, selain diberi kenikmatan, kebahagiaan, bahkan diberi juga kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya kalau ingin kaya raya, biasakan baca ya Fattah ya Razak. Insyaallah rizkinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci yang pertama. Yang kedua kata Rasul, wa qalbun syakirun. Hati senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak perhadirin nikmat kita, cuman kadang kita tidak berfikir. Kadang datang dengan sendirinya. Kita bernafas merasa datang dengan dirinya. Kita bisa melangkah, kita bisa mengangkat semuanya, merasa di dirinya, padahal semuanya enggak lepas dari Allah.
Jadi tatkala kita diberi kenikmatan juga terima kasih, berterima kasih, bersyukur pada Allah. Diberi keselamatan, nyampe ke rumah dari pasar, alhamdulillah, alhamdulillah. Diberi rezeki, alhamdulillah. Rugi, kembalikan juga kembali kepada Allah. Mungkin sekarang rugi, besok mungkin diberi kenikmatan juga oleh Allah. Banyak berterima kasih kepada Allah. Kadang kita lupa. Makanya kalau kita bahkan ingin dihapus dosanya, bahkan seperti anak yang baru lahir, tatkala bangun tidur kita baca subhanallah walhamdulillah walillahil akbar, ya, dan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa melihat kembali, alhamdulillah kita bisa berbicara kembali, alhamdulillah kita bisa melangkah. Setelah bangun tidur jangan langsung berangkat ke kamar mandi, duduk sementara bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau kita sudah terbiasa kontinu istiqomah, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepadaku, la azidannakum, akan ditambah kenikmatannya, kebahagiaannya. Bersyukur tentang diberi rezeki, rezekinya ditambah oleh Allah. Bersyukur karena sehat, kesehatannya ditambah oleh Allah. Makanya banyak nikmat Allah yang diberikan pada kita, namun kita kadang tidak merasa, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Sehat walafiat, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, berterima kasihlah kepada Allah. Kita diberi keselamatan, pulang dari kantor, pulang dari pasar, pulang dari mana, alhamdulillah, ini semata-mata pertolongan-Mu ya Allah. Kembalikan pada Allah. Yakin Allah akan berikan kenikmatan yang luar biasa, Allah akan berikan kebahagiaan. Itulah kata Bani Rasul. Yang ketiga, wabadanun alal bala'i sabirin. Jika kita ditimpa musibah, entah kebanjiran, entah kehilangan, entah sakit, musibah apa saja, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah. Jangan langsung marah-marah atau apalagi marah kepada Allah, jangan. Karena semuanya enggak lepas dari ujian. Diuji oleh Allah. Diuji. Kadang ujian membawa kebaikan, keberuntungan. Suatu ketika ada nenek-nenek tua duduk, sudah tua pakai tongkat. Duduk, ini kisah nyata. Duduk di bawah tempat yang sangat besar, katakanlah di bawah loteng, duduk. Tongkatnya jatuh. Ada anak muda, wahai anakku, tolong ambilkan tongkat ini. Tapi tidak dihiraukan, tidak dikubris. Tongkat, nah tolong tongkat ini, saya tidak bisa jalan kalau enggak ada tongkat. Karena anak muda ini tidak membantunya, maka kakek nenek tua tadi ambil dengan sendirinya. Tatkala melangkah untuk mengambil tongkat, yang di atas loteng yang besar langsung jatuh. Andaikan tidak ngambil tongkat, maka jatuh pada nenek tersebut. Makanya cobaan-cobaan seperti tadi, walaupun anak muda tadi tidak mengambilnya, ya mungkin itu kebaikan demi kebaikan kata Allah. Akhirnya nenek itu ngambil sendiri. Lah dengan mengambilnya sendiri, tongkat yang diambil karena jarak mungkin 1 meter lah, maka gedung yang besar itu jatuh di tempat nenek yang duduk tadi. Setelah nenek ngambil tongkat, mestinya jatuh pada nenek. Andaikan tidak melangkah ambil tongkat, kalau tidak melangkah, insya Allah nenek itu mati akibat keruntuhan bangunan yang sangat tinggi. Itu cobaan sebetulnya. Anak muda yang tidak mau mengambil, mungkin tidak digerakkan oleh Allah sehingga ngambil sendiri. Akhirnya nenek diberi keselamatan Allah SWT. Itulah para hadirin. Makanya walaupun kita kena musibah, kembalikan pada Allah. Kebanjiran misalnya, itu semuanya dicoba oleh Allah. Sampai di mana kekuatannya, dicoba hartanya, dicoba rizkinya, dicoba. Makanya kata Allah, anak harta fitnatun, sebagai ujian.
Oleh karenanya tatkala diberi musibah, entah kehilangan, kebakaran, kebanjiran, kembalikan kepada Allah. Ya, contohnya seperti Nabi Ayub, dia sakit bahkan luar biasa sakitnya, tapi dikembalikan kepada Allah, maka alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan-kesembuhan, semua rizkinya dikembalikan, anak yang meninggal pun juga seperti itu, rumah yang sudah tidak ada juga diganti yang lebih megah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, jangan lupa walaupun hanya satu baris setiap ayat, walaupun satu ayat setiap harinya, maka biasakan membaca Al-Quran. Karena apa? Dengan membaca Al-Quran, maka selain Allah memberikan syafaat, pertolongan, selain nanti Al-Quran memberikan pertolongan kepada kita, maka Allah pun juga memberikan kenikmatan-kenikmatan. Karena apa? Satu huruf membaca Al-Quran luar biasa fadilahnya. Bukan hanya 10, 20, bahkan beribu-ribu Allah memberikan kenikmatan. Beribu-ribu Allah menghapus dosanya, mengangkat derajatnya. Bahkan dengan mendengar suara orang ngaji, sakit kita, mungkin kita tidak bisa ngaji, mendengar baik di HP maupun apa, maka penyakit-penyakit yang ada di tubuh akan diruntuhkan dengan mendengarkan mengaji Quran, apalagi kita mengaji sendiri. Oleh karenanya kata Rasulullah, innal baita ayakraul Quran liyattasi'u ala ahliha. Jika rumah dibacakan Al-Quran, maka rumah merasa lega, merasa luas. Walau rumah sangat sempit, apa sebabnya? Watahduruhul malaikah, karena malaikat datang berjubel-jubel atau beribu-ribu malaikat datang bagi orang yang baca Al-Quran, sehingga rumah merasa bahagia walaupun rumah sempit, apalagi rumahnya besar. Ini saja kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah 4 hal kita kerjakan dalam hidup sehari-hari. Janji Allah, bahkan kata bin Rasul, Allah akan berikan kenikmatan kebahagiaan dunia hatta akhirah. Yang pertama, ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, tabah dan sabar tatkala diberi musibah. Yang keempat, jangan lupa membaca Al-Quran. InsyaAllah 4 hal ini apabila dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, janji Allah, janji Rasulullah, Allah akan memberikan kenikmatan, kebahagiaan dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما، وزع عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وأته الوسيلة
والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياه ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمة. الحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا بيوم يستشفع بالخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبي الكريم فافد علينا ببركات لباس العز والتكريم واسكننا بجواري في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا بوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله وحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بسر الفاتحة.